Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Afna Falah. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil karya saya, media sederhana 3 dimensi, berupa model kincir angin untuk membantu pembelajaran. Saya akan mendemonstrasikan media ini kepada anak kelas 4 SD. Mari kita simak video demonstrasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Afna Falah. Di sini kakak akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil karya kakak, media sederhana 3 dimensi, model kincir angin untuk membantu pembelajaran IPA kelas 4 SD. Nah, sebelum kakak mempresentasikan media ini, kakak ingin tahu nama kalian dulu ya. Siap? Perkenalkan, nama saya Jihan. Saya sekolah di MI Mittal Bunda kelas 4. Perkenalkan, nama saya Kayla. Saya sekolah di SDN 4 Talagasari kelas 4. Berarti kalian berdua kelas 4 SD ya, sama ya? Berarti kalian pasti sudah pernah belajar tentang energi alternatif di sekolah ya? Sebelum ke materi, coba kakak mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu energi? Saya Kak, energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, betul. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, sekarang lihat pada model kincir angin ini. Di sini ada baling-baling ya. Baling-baling ini bergerak karena adanya angin. Berarti angin itu adalah sumber energi. Terkait dengan energi, coba sebutkan apa saja sumber energi yang kalian gunakan di rumah. Listrik. Terus apa lagi? Nah, sekarang kalian akan belajar untuk mempraktikkan cara kerja kincir angin ya. Jadi diharapkan pada pembelajaran ini kalian akan mampu memahami apa itu perubahan energi dari kincir angin. Terus kalian memahami manfaat dari kincir angin ini, dan kalian mampu menjelaskan cara kerja kincir angin ini. Nah adik-adik, sebelum kalian langsung praktik, kakak ada penjelasan dulu. Nah, sumber energi itu ada 2 ya, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, sumber energi yang bisa diperbarui itu biasa dikenal dengan namanya sumber energi alternatif, yaitu sumber energi yang berasal dari alam. Jadi, jika digunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Contohnya seperti angin, air, cahaya matahari, atau ombak laut. Terus yang kedua, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena persediaan di alamnya terbatas. Jadi harus menunggu sekitar puluhan tahun atau jutaan tahun agar tersedia kembali. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah itu kalau kita terus-menerus digunakan itu bakal habis ya. Maka dari itu manusia harus beralih ke energi alternatif untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di masa depan. Nah kita lanjut saja ya adik-adik pada demonstrasi kincir anginnya. Nah kalian sudah tahu bagian-bagian kincir angin? Sudah? Nah kakak ulas lagi ya sebentar. Di sini ada yang namanya baling-baling. Tahu baling-baling? Nah, baling-baling ini adalah bagian yang berputar ketika terkena angin. Bentuknya seperti kipas besar. Seperti kipas angin juga ya yang ada di rumah. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan tenaga angin dan mengubahnya menjadi gerakan. Terus yang kedua, ada poros. Poros yang ini ya, sama batangnya ini. Sama batang ini. Poros ini adalah batang yang menghubungkan dengan baling-baling, yang menghubungkan baling-baling dengan mesinnya, dengan badannya ya. Saat baling-baling berputar, poros juga akan ikut berputar. Nah, seperti ini ya. Terus yang ketiga ada menara atau tiang. Nah ini ya badannya. Ini menaranya biasanya dibuat setinggi mungkin. Terus yang keempat ada kaki atau pondasi. Seperti yang telah kakak jelaskan sebelumnya, sumber energi dari kincir angin adalah energi angin. Energi angin. Nah, siapa yang tahu apa itu angin?
Angin adalah udara yang bergerak. Ya betul, angin adalah udara yang bergerak. Jadi untuk mempraktikkan kincir angin ini kita harus memerlukan angin. Angin itu bisa dari mana saja, bisa dari angin alami di luar, bisa dari tiupan mulut ya, bisa juga dari kipas angin. Nah, jadi untuk mempraktikannya kita akan mencobanya dengan beberapa cara ya, bisa dari tiupan sama kipas angin juga atau dari angin yang lainnya. Jadi kita akan mengamati jika kekuatan angin berbeda, apa yang akan terjadi pada perputaran kincir anginnya. Sebelumnya kakak akan contohkan dulu ya bagaimana cara kerja kincir angin. Kita bisa dengan cara meniupnya dulu ya dengan mulut. Nah, kakak ada satu lagi alat yang bisa menghasilkan angin. Siapa yang tahu ini apa? Hair dryer atau pengering rambut. Emang biasanya ini menghasilkan panas, tetapi juga bisa menghasilkan angin. Kita bisa menggunakannya untuk praktik kekuatan anginnya ya, untuk kincir angin. Setelah adik-adik mengamati cara kerja kincir angin tadi, jadi perubahan energi yang terjadi adalah energi apa? Energi angin berubah menjadi energi gerak. Ya, betul. Jadi, energi angin yang berasal dari alam atau dari tiupan mulut atau dari benda-benda yang bisa menghasilkan angin itu berubah menjadi energi gerak berupa baling-baling yang berputar. Coba sekarang kita akan membahas apa manfaat energi angin bagi kehidupan kita. Ada yang tahu? Energi angin itu berfungsi untuk menggerakkan kincir angin. Terus juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin ya. Siapa yang tahu PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di Sidrap? Itu sama ya, menggunakan kincir angin. Dari angin berubah menjadi gerak, lalu menggerakkan generator. Generator adalah alat yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain itu, manfaat angin juga untuk menggerakkan perahu layar. Siapa yang tahu perahu layar? Sekarang kakak mau giliran kalian yang mempraktikkan cara kerja kincir angin di sini ya. Setelah kalian bereksperimen tadi, kalian kerjakan lembar kerjanya yang berisi tentang hasil pengamatan kalian tadi. Nah, adik-adik, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu kincir angin merupakan contoh pemanfaatan energi alternatif. Nah, kincir angin juga adalah contoh perubahan energi, yaitu energi angin yang berubah menjadi energi gerak. Nah, berdasarkan eksperimen yang telah kalian lakukan, ternyata kekuatan angin juga mempengaruhi kecepatan berputar baling kincir angin. Nah, berarti semakin kuat angin, semakin cepat perputaran baling-baling pada kincir angin. Setelah tadi eksperimen, kekuatan angin yang paling lemah itu berasal dari mana? Berasal dari tiupan mulut. Dan yang kekuatan yang sedang berasal dari kipas angin. Dan yang paling kuat, yang membuat baling-baling berputar sangat kencang itu berasal dari angin head dryer. Nah, itu ya, semakin kuat angin yang berhembus, semakin kencang juga perputaran kincir angin. Bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti eksperimen pembelajaran ini? Nah, mau lagi? Mau? Alhamdulillah.
Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kakak minta kalian mengisi kuesioner umpan balik dari media kincir angin ini ya. Kalian bisa mengisinya dengan memberi tanda centang sesuai dengan apa yang telah kalian alami tadi selama pembelajaran. Cukupkan sekian saja ya pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik. Terima kasih. Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kakak ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.